Banyak yang mengaku paling sunnah, tapi sedikit yang benar-benar membuka kitab. Hari ini kita tidak akan berdebat, kita akan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Didengar umat Islam hari ini, ada satu kalimat yang sering diucapkan dengan penuh keyakinan. Ini sunnah. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Karena siapapun yang berbeda, seringkali langsung dianggap menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal, dalam tradisi keilmuan Islam, sunnah tidak ditentukan oleh klaim, tetapi oleh kitab, sanad, dan penjelasan para ulama. Maka, di video ini, kita tidak akan berdebat dengan emosi, tapi membuka kitab dan melihat apakah klaim sunnah itu benar-benar sejalan dengan penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pola ini sering kita temui. Sebuah amalan yang telah dilakukan umat Islam selama ratusan tahun, tiba-tiba dipermasalahkan. Alasannya sederhana, tidak ada contohnya dari Nabi. Lalu muncul klaim tandingan, yang kami lakukan inilah sunnah. Masalahnya, para ulama Ahlus Sunnah tidak memahami sunnah dengan cara sesederhana itu. Karena tidak semua yang tidak dilakukan Nabi otomatis tertolak. Dan tidak semua yang diklaim sunnah otomatis benar. Untuk itu, mari kita buka kitab. Kita mulai dengan kalimat Al-bid'atu khamsatu aqsamin. Bid'ah itu terbagi menjadi 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ini bukan ucapan orang awam. Ini adalah penjelasan Imam An-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i. Jika semua bid'ah itu sesat, maka pertanyaannya sederhana. Di mana posisi bid'ah sunnah menurut Imam An-Nawawi? Disinilah letak perbedaan antara klaim di mimbar dengan metodologi ulama dalam kitab. Selanjutnya, Imam Syafi'i berkata, Al-muhdatsatu minal umuri dhorbani. Perkara baru itu ada 2. Fama wafaqus sunnata fahuwa mahmudun. Apa yang sesuai sunnah maka terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa madhmumun. Dan apa yang menyelisihi sunnah maka tercela. Imam Syafi'i tidak bertanya, ada contohnya atau tidak? Tapi bertanya, apakah sesuai dengan sunnah atau bertentangan? Ini logika ulama, bukan logika potongan ceramah. Kemudian, mari kita lihat apa kata Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, Al-muradu bil bid'ati ma uhditha wa laysa lahu aslun fi syar'i. Bid'ah adalah perkara baru yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Maka sesuatu yang memiliki dasar umum dari Al-Quran atau Sunnah, meski tidak dilakukan secara persis oleh Nabi, tidak otomatis sesat. Ini bukan pendapat 1-2 ulama, tapi metodologi jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika para ulama besar berbicara seperti ini, lalu ada pihak yang mengatakan semua itu bid'ah sesat, maka secara ilmiah kita bertanya, siapa yang sebenarnya menyelisihi ulama? Ini bukan soal NU atau bukan NU. Ini soal mengikuti kitab atau mengikuti klaim. Sunnah bukan milik satu kelompok. Sunnah adalah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijaga oleh para ulama, ditulis dalam kitab, dan dipahami dengan ilmu. Jika ada klaim sunnah yang bertabrakan dengan kitab-kitab ini, maka yang perlu dikoreksi bukan kitabnya, tapi klaimnya. Jika Anda ingin belajar agama dengan rujukan kitab dan penjelasan ulama, silahkan subscribe channel Benteng Aswaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.